tentunya terakhir ya, mungkin juga bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Vivi ya. Apa? Ingat bahwa kita punya sebuah kekuatan yang luar biasa. Apa? Gelombang otak, gelombang pikiran ya. Bahkan bukan hanya gelombang pikiran, apalagi gelombang perasaan. Bahkan gelombang perasaan ini kekuatannya 5.000 kali daripada gelombang pikiran. Apa yang mau kita lakukan untuk mau bicara sama mantu, mau bicara sama suami yang LDM, mau bicara sama anak yang di boarding school? Sebelum bicara verbal yang sampai, maka biarkan gelombang ini yang bicara dulu. Para ahli mengatakan vibrasi gelombang elektromagnetik jantung nih, dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Perasaan di mana Bu kerjanya Bu? Perasaan di sini apa di sini? Pernah dengar bahwa dikatakan perempuan lebih besar power perasaannya dibanding pikirannya? Ibu minder dibilangin gitu? Karena perasaan kita memang lebih besar dan memang ditemukan gelombangnya jantung itu 5.000 kali lebih kuat dari pikiran. Maka ibu yang memang perasaannya punya kemampuan lebih besar untuk dikelola ya, itu Allah kasih. Maka ini pakai ini untuk apa? Komunikasi. Komunikasi. Dikatakan begini, manusia dapat berkomunikasi dengan yang lainnya dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Itu penelitian. Bukan sekedar hanya ya kebohongan belaka, ini penting. Jadi jantung kita bisa bicara dengan jantung orang lain. Apalagi anak, juga pasangan hidup, juga anak mantu, juga mertua juga. Maka sebelum kita bicara lewat komunikasi verbal, ini namanya komunikasi heart to heart communication, kolbu to kolbu communication. Ini juga yang saya sedang sama teman-teman Memte ya, yang dikomandani oleh Mbak Aya, untuk sosialisasikan ini. Ada komunikasi yang sering dilupakan. Apa? Komunikasi dari kolbu to kolbu. Orang selalu bilang komunikasi hati ke hati, ngomong berdua gitu. Bukan yang itu. Kirim dulu pesannya apa? Kirim dulu pesannya apa? Bahkan bisa jantung ke otak orang lain. Saya sering dan sampai sekarang selalu lakukan, mungkin seterusnya. Apalagi anak-anak yang sudah mahasiswa, yang posisinya apa kata saya. Maka sebelum ibu mau nyampaikan pesan, kirim dulu. Ya Allah, sampaikan pesanku pada anakku. Kirim ke jantungnya dulu, kemudian ke otaknya. Ibu bayangin tuh bikin, sambungkan itu. Bacakan salawat, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah kirimkan. Saya mohon anakku begini. Terus saya bayangkan lagi anak itu ngangguk. Berarti sampai ya, saat itu sampai berarti pesan ini. Lewat apa? Lewat gelombang. Gelombang apa? Gelombang tubuh. Dan memang paling dahsyat itu bagian sudur, bagian jantung, bagian perasaan. Sampai sini paham Bu? Kenapa tadi harus disebut namanya? Supaya sinyal ini kita setir. Menuju mana? Menuju orang yang kita mau sampaikan pesan ini atau doa ini. Dan memang pori-pori atau pembuluh meridian bagian jantung itu lebih cepat nangkap. Makanya sinyal ini harus kirimkan set, gitu. Barulah setelah itu misalnya ya Ibu Indah dari kejauhan mau sampaikan kepada suami, pasang dulu itu Bu. Pasang dulu, ya Allah sampaikan pesan ini pada suamiku ya Allah, bahwa aku merindukannya ya Allah. Ya, saya mohon ya Allah, suamiku tidak perlulah dia cemburu pada anak-anaknya. Sampaikan gitu dulu. Kemudian ibu bayangkan kalau suami datang, suami ibu senang juga dengan anak dan sebagainya. Walaupun memang ada etikanya juga pada saat suami datang, ibu harus temui dia dulu, kasih waktu dia dulu, itu etikanya. Itu etikanya emang begitu. Tapi kan dia bisa punya kaki Bu Aisyah. Ini kan anak nggak punya kaki, makanya nggak bisa ambil minum. Ya emang begitu. Rasulullah mencontohkan dikala ya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sedang menggendong Fatimah, Rasulullah datang dengan penuh kepenatan habis dakwah.
Habis dimaki-maki juga orang kafir Quraisy di sana. Fatimah duduk di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Rasulullah angkat Fatimah, taruh tempat tidur. Kemudian siapa yang tidur di pangkuan Khadijah? Rasulullah SAW. Itu contoh bahwa ya, kalau ada suami datang tuh anak masih bayi pun kita harus dahulukan memang pasangan hidup. Itu nggak mudah loh. Saya bisa paham ibu-ibu yang merasa, tapi kan dia anak masih kecil, itu kan bapaknya masih. Tapi karena memang laki-laki cemburu, bahkan anaknya aja dicemburuin. Paham ibu ya? Maka untuk mengurangi itu juga, kirim juga pesan itu. Ya Allah, sampaikan pada suamiku, bukan aku maksudnya menduakan dia, menomorsatukan anak-anak. Aku nggak ngerti dulu ya Allah. Sampaikan itu. Bahkan lihat, bayangkan suami itu ngangguk-ngangguk. Ibu-ibu bisa membayangkan suaminya? Betul bu? Nggak salah membayangkan. Takutnya ibu salah membayangkan. Kenapa Bu Aisyah harus membayangkan? Ini kerja otak. Ya, otak manusia itu ada kiri dan kanan. Ya, pernah belajar nggak otak kiri kanan gitu ya? Mana sih? Nah, jadi otak kita itu ada kiri dan kanan. Oh, mana sih ini? Nah, otak kanan mengatur tubuh yang kiri, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Coba pegang dulu otak kanannya Bu. Kanan ini mengatur yang kiri. Otak kiri Bu. Kiri mengatur yang kanan. Kalau ibu bicara, ya Allah, sampaikan salam rinduku pada suamiku Fulan bin Fulan, itu otak kiri baru bekerja Bu. Pesannya baru jalan di kanan. Baru dibawa oleh sinyal yang kanan. Jantung posisinya di kiri badan. Sementara tubuh yang kiri ini yang atur otak yang kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan, visualisasi, lihat foto. Makanya mengapa pada saat kita mau melakukan niatankah, doakah, atau dialog komunikasi, kolbu to kolbu komunikasi, ibu harus membayangkan supaya otak kanan bekerja, pesannya jalan ke sistem saraf yang kiri, didorong oleh gelombang energi jantung. Itu maksudnya. Tapi kalau ibu susah banget membayangkan wajah suami, cari susah. Kebayangannya yang orang lain. Maka stop, jangan teruskan. Karena sinyal ibu pergi ke orang lain itu. Ya, paham ya Bu? Kalau gitu gimana Bu Aisyah? Saya susah banget ngebayangin suami saya. Maka lihat fotonya. Karena salah satu kerja otak kanan juga lihat gambar, lihat foto. Pertanyaannya, adakah foto suami ibu di HP masing-masing? Yang muka sendiri? Bahkan tampak depan, tampak kanan, dan tampak kiri? Kalau nggak ada, mulai nanti malam bikin Bu. Ngapain kamu foto-foto saya? Untuk berdialog. Lah dialog kenapa nggak ngomong? Tidak. Saya punya teknik baru. Bahkan wajah anak-anak pun ada satu. Karena kapan ibu yang anaknya lebih dari saya satu kayak saya mau dialog sama lanang, yang keinget Prio, itu bisa-bisa sinyalnya ke Prio itu. Ya. Kalau gitu gimana kalau nggak semuanya aja sekalian Bu? Itu bagus juga. Tapi kan ada waktu-waktu ingin khusus sekali. Misalnya anak saya tahun ini, saya kepingin Mas Lanang insya Allah dapat jodoh misalnya gitu kan. Kan saya harus khususan pada dia kan. Nah ya Allah, kirimkan pada anakku, sebut namanya lengkap, binnya lengkap, wajahnya juga hadirkan. Kadang suka kebalik-balik ya, maka lihat fotonya. Lihat fotonya. Sampai sini bisa paham ya? Gampang kan insya Allah ya. Kenapa? Ini dahsyat.